Shalom, Bapak Ibu, umat Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa kembali melalui renungan malam yang dilaksanakan oleh Resort GKS Sampit. Dan pada hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dari kitab Imamat pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saudaraku, mari kita bersama untuk menyediakan hati dan pendengaran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini kepada kita. Saya akan bacakan untuk kita satu bagian ayat yang terdapat dalam kitab Imamat pasal 9 ini. Saya bacakan pada ayat yang ke-6 dan 7a. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapusan dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Harun dan anak-anaknya telah menerima pentabisan sebagai imam dan telah 7 hari melaksanakan perayaan pentabisan. Dan pada hari ke-8 merupakan hari pertama bagi Harun untuk melakukan tugasnya di kemah pertemuan. Saudara, Musa menyampaikan kepada Harun tentang apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan bersama dengan umat. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, Harun mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri, bagi anak-anaknya, dan bagi umat Tuhan. Korban-korban yang dipersembahkan Harun bagi dirinya dan bagi anak-anaknya adalah korban penghapusan dosa dan korban bakaran. Dan korban-korban yang dipersembahkan bagi umat Israel adalah korban penghapusan dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan dan korban sajian. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari semua pelayanan ibadah yang dilaksanakan di kemah pertemuan ini adalah agar Tuhan berkenan menyatakan dirinya dan kemuliaannya kepada umat Israel. Sehingga umat Israel pada waktu itu dapat mengalami kehadiran Allah dalam kemuliaannya. Sedangkan korban-korban yang dipersembahkan adalah juga untuk mengungkapkan pertobatan seseorang dan pengakuan dosa serta kesadaran akan perlunya pentahiran dan penebusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sebuah korban dipersembahkan dengan iman dan dengan ketaatan, maka Allah akan berkenan dan maka kasih karunia dan pengampunan akan Allah berikan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini apa yang dapat kita renungkan bersama bagi kehidupan kita. Saudara, jika pada waktu itu, artinya pada zaman perjanjian lama, persembahan korban itu berupa hewan seperti kambing, domba, atau bahan yang lainnya. Maka pada masa sekarang ini dalam perspektif yang baru atau pada zaman perjanjian baru, persembahan didasarkan pada kehidupan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Oleh karena itu bagi setiap orang yang memiliki iman yang menyelamatkan dan berada di dalam Kristus, satu-satunya cara ibadah yang berkenan kepada Allah adalah mempersembahkan keseluruhan dirinya kepada Tuhan. Bagi mereka yang memiliki iman yang menyelamatkan dan berada di dalam Kristus, maka satu-satunya cara ibadah yang berkenan adalah ketika hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup, berkenan, dan itulah dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai ibadahmu yang sejati. Karena itu persembahan dari keseluruhan kehidupan kita manusia ini terkait dengan kemampuan cipta, rasa, karsa yang dipersembahkan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, mari kita mempersembahkan tubuh kita
sebagai persembahan yang hidup. Karena Tuhan menginginkan agar kita mempersembahkan persembahan hidup kita sehari-hari sebagai ibadah kita untuk kemuliaan Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah setia mempersembahkan segala akal, pikir, perasaan, perkataan, perbuatan, tubuh, jiwa kita, tindakan yang kita lakukan dalam hidup kita tiap hari dengan baik, dengan lebih baik, bahkan sangat baik, sesuai dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus untuk mempersembahkan kehidupan yang terbaik bagi Tuhan dan kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari hidup kami. Tapi biarlah oleh pertolongan Tuhan kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, berkenan. Dan itulah yang akan menjadi ibadah kami yang sejati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, tugas pekerjaan kami, dan biarlah apa yang kami persembahkan itu seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah bersama kami dengar. Amin.